Haleluya. Saudara-saudaraku, saya ucapkan selamat pagi, selamat kembali bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku kita yang ada, mari kita bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku, saat ini kita boleh ada di tempat ini bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semua karena semata-mata anak kasih anugerah Tuhan yang limpah dalam kehidupan kita. Mari saudara-saudaraku, setelah kita yang ada, kita mau menyerahkan hati Tuhan, kita mau menyembah Dia, kita mau tinggikan Dia, sebab Dia Allah yang kita sembah, Allah yang hidup. Kita menyembah Dia.
selamat pagi yang indah ini. Kita boleh ada di tempat ini. Kalau saudara kita saat ini orang-orang Muslim merayakan hari kemenangan, dia sebulan sudah berpuasa, dia saat ini boleh mendapatkan kemenangan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, kita terlebih dahulu diberikan kemenangan dari Tuhan. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, kita boleh ada di tempat ini. Ini semua karena kemenangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari saudara kita yang ada, kita mau memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama memuji Tuhan. Kita
Dia akan memberikan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya yang merindukannya. Mari saudara, saudara kita yang ada, kita akan memuji menyembah Tuhan. Kita membuka hati kita untuk dengar dan terima firman Allah. Kita mempersiapkan hati kita. Ini yang mungkin saat berbeda. biarlah firman Allah yang telah dipersiapkan boleh menjadi berkat buat kami Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan
jawaban, bahkan kebenaran demi kebenaran di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kami akan sambut firman Allah dengan mengucapkan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Amin. Seluruh apapun kita yang ada, saya tidak percaya dia ada di tempat ini bersama-sama dengan kita. Langsung saja pada pagi hari ini kita bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini, di kesempatan ini saya mau beri tema firman Tuhan kita itu tetap ku berkata ku kuat. Saya ulangi, tema firman kita adalah tetap ku berkata ku kuat. Kita sama-sama katakan ya, dalam hitungan yang ketiga, tetap ku berkata ku kuat. 2, 3, tetap ku berkata ku kuat. Puji nama Tuhan. Berbicara tentang tetap, kalau kita melihat di dalam kamus besar bahasa Indonesia, tetap itu adalah permanen, yang artinya tetap tidak berubah dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun, tetap tidak berubah. Pertanyaan, apakah kita mampu untuk kita berkata aku kuat dalam keadaan suka dan duka? Sedangkan dikatakan tetap adalah tidak berubah. Bahkan namanya ku berkata ku kuat. Apakah kita tetap bisa berkata pada saat persoalan datang, pada saat pencobaan datang, kita berkata bahwa aku kuat? Firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1 dikatakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sekali lagi saya katakan, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ini adalah satu keyakinan, ini adalah satu perkataan iman kita di hadapan Tuhan bahwa dalam situasi apapun kita mau berkata tetap aku katakan aku kuat. Ini adalah keyakinan kita bahwa kita mampu menghadapi persoalan, kita mampu menghadapi tantangan, kita mampu menghadapi berbagai pencobaan. Kita tetap berkata aku kuat Tuhan, aku mampu Tuhan. Kalau kita memiliki keyakinan yang besar, orang yang mampu berkata kuat karena dia tahu bahwa apa? Bahwa Tuhan yang dia percaya adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang selalu memberi jalan keluar, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupannya. Dia memiliki keyakinan yang besar dan dia mampu berkata aku kuat. Firman Tuhan sendiri katakan, sebab itu hai anak-anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita terus menjadi orang-orang yang kuat. Dalam badai pencobaan kita mau terus tetap kuat. Tetapi seringkali walaupun firman Tuhan mengingatkan kita untuk terus kita kuat, seringkali berapa kita sering jatuh di dalam masalah yang membuat kita ditundukkan oleh masalah. Bukannya kita mampu menghadapi masalah, tetapi kita terus di dalam masalah, dalam persoalan kita udah nggak mampu, udah nyerah. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya persiapkan ini, benar-benar saya mengalami satu ujian. Tuhan benar-benar menguji apakah saya mampu bisa berkata bahwa aku kuat, bahwa aku bisa, bahwa aku mampu. Apapun yang dialami, saya percaya, saya tetap percaya bahwa aku bisa, aku mampu. Karena apa? Karena ada Tuhan yang besar. Karena ada Tuhan yang dahsyat. Amin. Apapun persoalan kita tetap berkata, aku kuat Tuhan, aku mampu. Ini adalah satu perkataan iman kita di hadapan Tuhan. Ini adalah satu keyakinan kita yang besar di hadapan Tuhan. Ada 3 hal yang perlu kita perkuat di dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi setiap tantangan, kita mampu menghadapi setiap pencobaan yang terjadi dalam hidup kita.
setiap musim yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, baik itu suka dan duka, ada 3 hal yang perlu kita perkuat. Yang pertama, langsung saja, kuat di dalam iman. Yang pertama, kuat di dalam iman. Kita buka di dalam Galatia 3 ayat yang ke-9. Galatia 3 ayat yang ke-9, saya akan bacakan. Jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman itu. Sekali lagi, jadi mereka yang hidup dari iman, merekalah yang diberkati bersama-sama dengan Abraham yang beriman. Kita tahu bahwa Abraham adalah bapak orang beriman. Imannya yang besar kepada Allah. Bapak orang percaya. Pada saat di dalam Kejadian pasal yang ke-22, saya tidak percaya kita sudah tahu cerita ini. Bagaimana Tuhan Yesus menyuruh anaknya Ishak untuk dipersembahkan sebagai apa? Sebagai korban bakaran. Bertahun-tahun menanti anak. Bahkan mungkin udah tua, masa ia punya anak. Tetapi itu yang Tuhan nyatakan. Tetapi itu yang Tuhan lakukan kepada Abraham dan istrinya. Sehingga mereka mendapatkan anak yang bernama Ishak. Tetapi Tuhan menyuruh persembahkan anakmu sebagai korban bakaran. Apakah Abraham menolak? Tidak. Dia mengikuti apa yang dikatakan oleh Tuhan untuk pergi kemana? Ke tanah Moria. Dia pergi ke sana membawa Ishak. Bahkan dia sudah mempersiapkan kayu bakar, sudah mempersiapkan segalanya, bahkan sudah mengikat Ishak untuk dipersembahkan, untuk dibakar, menjadi korban bakaran. Tetapi di ayat kita buka aja Kejadian pasal yang ke-22. Pada saat dia mempersembahkan anaknya, pada saat dia sudah siap untuk Ishak menjadi korban bakaran, di ayat yang ke-11 pasal yang ke-22 di sini dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan, lalu berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah. Engkau takut akan Allah. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu, dia mempersiapkan bakarannya untuk Ishak. Di ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham. Pada saat Ishak berkata kepada Abraham, Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini sudah ada api dan kayu, tapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Dan sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Dengan keyakinan dia berkata bahwa Tuhan yang menyediakan. Dengan iman dia katakan Tuhan menyediakan. Dalam persoalan, dalam tantangan mungkin berat untuk Abraham, anak yang ditunggu-tunggu, disuruh Tuhan untuk diserahkan menjadi korban bakaran. Tetapi dengan penuh keyakinan, dengan imannya dia berkata, di dalam pencobaan, di dalam keadaan mungkin sulit, dia berkata, Tuhan menyediakan semuanya. Mampukah kita berkata pada saat kita mengalami pencobaan, aku kuat menghadapi semuanya? Dengan yakin, dengan iman yang besar, apakah kita mampu berkata, aku kuat? Bahkan kalau kita melihat Daud, kita buka di dalam 1 Samuel 17. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45 sampai dengan yang ke-46. Pada saat Daud menghadapi orang Filistin, bahkan Goliat yang menyerang, dia membawa pedang
Dengan yakin dia berkata bahwa aku datang dengan nama Tuhan. Bahkan kalau kita lihat, kita baca di sini bahwa Daud dihina oleh mereka. Perawakannya yang kecil, merah-merahan, masih anak-anak mungkin, berani-beraninya menantang pasukan perang yang membawa senjata-senjata lengkap untuk berperang. Sedangkan Daud membawa apa? Di ayat yang ke-40 lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yang di tempat batu-batu, sedang kembalinya dipegangnya di tangannya. Dengan 5 batu. Mereka membawa pedang, tetapi Daud dengan 5 batu. Tetapi dia penuh dengan keyakinan untuk menghadapi orang-orang Filistin. Dia berkata, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Imannya yang kuat, keyakinannya yang besar kepada Tuhan. Kita pun mau seperti itu, bahwa kita memiliki keyakinan yang besar. Apapun persoalannya, aku kuat, aku mampu lalui, aku bisa hadapi semuanya. Bahkan di ayat yang ke-46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini Tuhan akan menyerahkan engkau. Dia berkata kepada orang Israel ini, Tuhan akan menyerahkan engkau, kepalamu akan dipenggal. Wah, gimana caranya? Sedangkan cuma bawa 5 batu, menghadapi pasukan yang membawa alat-alat perang yang lengkap. Tetapi Tuhan bekerja atas hidup Daud. Ketika kita percaya, ketika kita yakin, apapun yang terjadi, tetapi kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, maka yakinlah dan percaya Tuhan pun akan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Tuhan pun akan menolong setiap kehidupan kita. Seperti dia memberkati Abraham, dia menolong Abraham, dia memberkati, menolong Daud, begitu juga dengan kita. Tuhan pun menolong setiap kehidupan kita. Hal yang kedua, apa yang harus kita perkuat? Kuat di dalam pujian penyembahan. Yang kedua, kuat di dalam pujian dan penyembahan. Mampukah kita menaikkan setiap pujian kita, penyembahan kita, pada saat hati kita tidak tenang, pada saat perasaan kita kacau balau, pada saat pikiran kita udah kesana kemari, udah gak menentu, karena banyaknya persoalan, karena banyaknya tantangan, karena banyaknya masalah. Mampukah kita tetap datang untuk memuji dan menyembah Tuhan? Kita membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-63 ayat yang ke-5. Di sini dikatakan, demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Kita buka Mazmur 63, saya ulangi ayat yang ke-5. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Mazmur Daud ketika ia di padang gurun Yehuda. Ketika dia di padang gurun menghadapi persoalan, menghadapi satu masalah, tantangan, dia tetap berkata, aku mau memuji engkau seumur hidup. Kenapa dia mau memuji Tuhan seumur hidupnya? Kenapa dia mau terus mengatakan bahwa dia mau mengatakan bahwa Tuhan itu Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat? Kalau kita lihat di Mazmur pasal yang ke-34 ayat yang kedua, di sini dikatakan, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, pujian-pujian kepadanya tetap dalam mulutku. Dia katakan setiap waktu aku memuji Tuhan. Kalau berkata setiap waktu berarti tidak memandang kondisi apapun, maupun itu senang maupun itu susah, tetap dia memuji Tuhan, tetap dia bersorak-sorai bagi Tuhan. Dari Daud pada
waras pikirannya di depan Abimelek. Ketika dia di depan musuhnya, dia hendak dibunuh. Tuhan beri hikmat untuk Daud untuk pura-pura tidak waras. Supaya apa? Supaya dia lolos dari musuhnya. Dan dia berkata, dia lolos dari musuhnya dan dia berkata bahwa aku hendak terus memuji Tuhan. Karena apa? Karena dia sadar bahwa dia punya Allah yang besar, yang sanggup menolong setiap kehidupannya. Dalam keadaan terjepit sekalipun, Tuhan mampu membukakan jalan. Mungkin bagi kita, mustahil aku dapat keluar dari masalah ini. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Banyak cara Tuhan untuk menolong setiap anak-anaknya. Bahkan di pasal yang ke-63 ayat yang ketiga, demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Dia memuji Tuhan. Dia sadar pada saat dia memuji Tuhan ada kekuatan yang baru, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Makanya dia katakan, aku mau selalu memuji Tuhan seumur hidupku. Di dalam setiap pujian, penyembahan, kalau kita datang di hadapan Tuhan, ada satu kuasa yang mengalir. Kalau kita benar-benar datang bersungkur di bawah Tuhan dengan membawa hati kita yang tulus di hadapan Tuhan, melalui pujian, melalui penyembahan kita, Tuhan disenangkan, Tuhan diagungkan, Tuhan dimuliakan. Dalam kondisi apapun, kita mau tetap terus menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Apalagi dalam keadaan seperti ini, yang kita untuk ke gereja aja, aduh susah sekali. Sulit untuk berkumpul bersama-sama saudara seiman. Tetapi walaupun kita tidak beribadah di dalam satu gedung gereja, kalau kita memiliki komitmen dalam keadaan apapun, aku tetap kuat, aku tetap mau memuji, aku mau tetap menyembah Tuhan. Dimanapun kita menyembah Tuhan, hadiratnya pun dapat kita rasakan. Kuasanya pun mengalir atas hidup kita. Dia memberi kita kekuatan, dia memberi kita pengharapan. Yang ketiga, apa yang harus kita perbuat? Kuat di dalam doa. Yang ketiga, kuat di dalam doa. Doa merupakan nafas kehidupan orang percaya. Kita mau buka di dalam 1 Samuel 1 ayat yang ke-10. Kita udah tahu cerita ini. Hana dan Penina. Saya akan bacakan di ayat yang ke-10. Dan dengan hati pedih dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Hana, istri dari Elkana, bagaimana dia merasa hatinya pedih, dia merasa hatinya sakit pada saat dia disakiti oleh istri dari Elkana yaitu Penina, oleh madunya Penina. Dia memiliki keturunan, tetapi Hana kandungannya ditutup oleh Tuhan, sehingga dia belum dapat keturunan, belum bisa memiliki keturunan. Pada saat dia datang ke bait Allah, bertemu sama Penina, Penina selalu menyakiti hatinya. Sakit mungkin dikejek, nggak bisa punya anak dan lain sebagainya, tidak bisa memberi keturunan. Tetapi satu hal yang kita tahu, bahwa Hana datang kepada Tuhan, dia berdoa, dia menaikkan setiap doanya, dia menaikkan setiap keluh kesah di hadapan Tuhan, dia minta pertolongan Tuhan. Kalau kita melihat di ayat yang ke-5, meskipun dia mengasihi Hana dan Elkana ini, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya, tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia besar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Supaya ia besar, supaya dia khawatir, takut, nggak tenang. Tetapi dia memiliki satu ketenangan ketika dia datang kepada Tuhan.
Dia menaikkan setiap doa, dia menaikkan setiap pengharapan di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-27, kita melihat di ayat yang ke-27, dikatakan, untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan padaku apa yang kuminta daripadanya. Dia berdoa, meskipun dia berdoa dianggap ini mabuk anggur, dia berkata-kata mulutnya berkomat-kamit. Nabi Eli melihat, ini Hana dimabukkan oleh anggur, nangis, mulutnya komat-kamit, karena dia menaikkan setiap doanya di hadapan Tuhan. Dan pada akhirnya apa? Tuhan menjawab setiap doanya. Tuhan membukakan kandungannya dan Tuhan memberikan anak bayinya. Kalau kita mau bertekun di dalam doa, Tuhan pasti buka jalan. Tuhan sanggup mengubahkan setiap kehidupan kita. Seperti pujian mengatakan doa mengubahkan segala sesuatu. Kita imani, kita yakini bahwa setiap doa dapat mengubah setiap kehidupan kita. Tetapi bukan hanya doa saja yang kita naikkan, tetapi pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan memiliki iman yang kuat, keyakinan yang teguh bahwa Tuhan bekerja atas hidup. Kesimpulannya kita buka di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-25. Kisah Para Rasul 16 ayat 24 sampai 25 saya akan bacakan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasukan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Pada saat mereka menaikkan pujian, pada saat mereka menaikkan penyembahan, apa yang terjadi? Mereka yang terbelenggu, yang dipasung itu dapat terlepas. Karena apa? Karena pujian, karena penyembahan. Apa yang mengikat kita? Persoalan, tantangan yang mengikat kita sampai detik ini pun Tuhan seolah-olah diam, tidak ada. Naikkan setiap pujian kita, penyembahan kita, tetap memiliki iman yang kuat, keyakinan yang teguh, maka Tuhan sanggup membukakan jalan, melepaskan setiap belenggu-belenggu yang mengikat setiap kehidupan kita. Kuncinya hanya satu, keyakinan, iman. Apa yang Tuhan katakan, kita imani itu. Apa yang Tuhan firmankan, kita imani itu, bahwa Tuhan bekerja atas setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, kita yakin dan percaya melalui firman ini kita diingatkan kembali, kita diteguhkan kembali untuk kita tetap mau berkata, aku kuat, aku mampu. Hanya ada 3 kunci. Kita beriman, kita memiliki kepercayaan, kita memiliki keyakinan yang teguh, dan kita selalu menaikkan setiap pujian, penyembahan, dan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Tidak memandang kondisi apapun, tidak memandang keadaan apapun, kita tetap percaya bahwa Tuhan segala-galanya. Tidak ada alasan untuk kita tidak bersyukur. Walaupun sesakit apapun, kita mau tetap berkomitmen kepada Tuhan. Kalau kita mau terus menyenangkan hati Tuhan, kalau kita terus mau tetap yakin dan percaya. Puji nama Tuhan. Saya undang untuk pemain musik maju ke depan. Kita mau menyanyikan Engkaulah Bersayap. Saya undang untuk kita sama-sama bangkit. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku, saat badai hidup menerpaku, janjimu di dalamku.
Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah sumber jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau tetap percaya, kami mau tetap yakin bahwa Engkau Allah yang dahsyat, Engkau bekerja atas setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami hanya di dalam tangan kasih-Mu. Engkau memberkati setiap sidang jemaat Tuhan. Mungkin mereka di rumah mereka masing-masing yang tidak bisa berkumpul di tempat ini, Engkau memberkati setiap mereka. Berikan satu kerinduan keyakinan yang besar untuk mereka terus tetap kuat, untuk mereka terus tetap menaikkan setiap pujian, penyembahan, doa-doa mereka di hadapan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terus mampukan kami, terus kuatkan kami, untuk kami terus tetap bersandar berharap sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, dan firman-Mu ini termaterai di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa sebentar Tuhan, kami akan membawa korban persembahan kami, besar kecil yang kami bawa, Kau tahu sumbernya dari mana. Kami mau belajar, memberikan dengan hati yang sukacita, tulus di hadapan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan, pagi hari ini kembali firman Tuhan. Rasul Paulus dalam pelayanannya ada banyak tantangan yang dihadapi, persoalan yang dihadapi. Pada Filipi 4 ayat 12-13 di situ dikatakan, aku tahu apa itu berlimpah, aku tahu apa itu kekurangan. Tapi ada berkata, segala perkara dapat tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Secara manusia dia tidak mampu. Dalam pelayanannya, kita tahu persoalan yang dihadapi. Bukan hanya Paulus saja, tapi kita pagi hari ini kita bisa berkata segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Kita ada saat ini karena kekuatan Tuhan pada dalam hidup kita. Amin. Kalau kita andalkan kekuatan kita, seringkali kita kecewa, seringkali kita mungkin menangis, tidak mampu menghadapi persoalan. Tapi karena kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita, kita ada saat ini kita mampu menjalani hari ini. Inilah yang menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara kita yang ada pada pagi hari ini. Kita boleh berhidup di tempat ini, berkumpul untuk kita memuji memuliakan Tuhan. Memang kita tidak menemukan di grup ya, tapi bagi Bapak Ibu yang tahu ada ibadah di tempat ini, ya tempat ini terbuka untuk kita semua, untuk kita beribadah. Jadi mulai minggu besok sampai seterusnya kita tetap di sini. Sekali lagi karena di pastori terlalu sempit, tapi di tempat ini masih ada, kita bikin jarak-jarak, bisa kalau ada yang dibawa di atas juga bisa. Jadi kita berdoa saja supaya tidak ada hal-hal yang akan terjadi kalau kita beribadah kepada Tuhan. Puji Tuhan, mungkin itu saja pengumuman. Warta belum ada Bapak Ibu, jadi petugas pelayan nanti dari kami pastori akan menuju pelayan-pelayan yang akan melayani di tempat ini, baik pelayan doa Rabu dan Sabtu. Nanti kalau sudah normal kembali baru ada warta jemaat. Puji Tuhan, nanti minggu depan kita dilayani oleh istri saya Enak minggu depan tanggal 31. Mungkin itu saja pengumuman. Kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Sehingga kita bangkit berdiri, kita puji Bapa Engkau baik.
bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kiranya Tuhan memberkati kami semua yang ada pagi hari ini Tuhan. Seberapa kami yang ada, Kau tahu setiap pergumulan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kiranya Tuhan campurlah Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, sumber jawaban atas setiap pergumulan, setiap pergumulan Tuhan. Doa kami buat umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, sidang jemaat Tuhan. Kau tahu setiap keberadaan umat Tuhan. Kau memberkati kehidupan mereka. Mungkin pagi hari ini mereka sedang berteduh di kaki Tuhan, sedang bersyukur kepada Tuhan. Kiranya juga Tuhan memberkati mereka. Terima kasih Tuhan. Bahkan apa yang menjadi pergumulan setiap umat-umat-Mu, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Berkati dari anak kecil sampai usia lanjut, kami mau menyerahkan hidup mereka dalam tangan pelihara. Berkati setiap usaha dan pencarian umat-umat. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Bahkan persembahan umat-umat Tuhan juga Kau berkati besar kecil. Kau tahu sudah membalas berlipat kali-kali. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya penyertaan Tuhan yang sama menyertai kami. Bahkan di rumah dengan tak kurang satu apapun, dan bertemu orang-orang yang kami kasihi di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buka hatimu, tadakan tanganmu, kita terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kiranya damai sejahtera Allah yang melimpah kasih anugerah Tuhan menjadi bagian kita mulai saat pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mulai pagi hari ini Tuhan Kau memberkati kami, Roh Kudus yang memimpin kami. Mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya, kiranya berkat Allah menjadi bagian kita. Terima kasih Tuhan. Puji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.